Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pengendalian manajemen dengan aktivitas lainnya. Ada tiga aktivitas yang masih berkaitan, yaitu yang pertama, formula strategi, yang kedua, pengendalian manajemen, yang ketiga, pengendalian tugas. Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas dalam beberapa hal. Dalam formula strategi, produk akhir yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan dalam lingkup organisasi. Yang kedua, pengendalian manajemen, penerapan strategi pada lingkup unit dari organisasi. Yang terakhir, pengendalian tugas, yaitu pelaksanaan aktivitas secara efektif dan efisien pada lingkup unit dari organisasi. Selanjutnya yaitu kerangka strategis. Dikatakan oleh Hambridge dan Fridolin pada 2005 bahwa perusahaan harus memiliki satu strategi terpadu dan memiliki bagian desain strategis yang mencakup 5 elemen, di mana perusahaan akan aktif, bagaimana itu akan sampai di sana, dan bagaimana cara menang di pasar. Kerangka kerja untuk menetapkan strategi mencakup 5 bidang utama, yaitu yang pertama struktural, seperti arsitektur, desain, kontrol, dan penghargaan. Yang kedua yaitu perilaku, seperti kepemimpinan, budaya, etika bisnis, dan manajemen perubahan. Yang ketiga, efisiensi, sebagai corporate governance dan strategi kontrol. Yang keempat, fungsi seperti pemasaran, keuangan, operasi, R&D atau lead bank, dan manajemen rantai pasokan. Yang kelima, kegiatan seperti alokasi sumber daya, teknologi, informasi, dan outsourcing. Yang terakhir yaitu ada metode pengendalian manajemen, meliputi menetapkan tujuan, ukur pencapaian, dan evaluasi pencapaian dan kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan. Suatu proses memutuskan apa yang ingin diraih. Biasanya Anda perlu memecah tujuan kecil menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan membuat rencana tindakan untuk bergerak ke arah tujuan itu. Yang kedua, ukur pencapaian. Tanpa mengukur pencapaian yang tepat, para pemimpin akan kesulitan mengukur dan mengevaluasi pencapaian individu. Setelah rencana kerja diimplementasikan oleh karyawan, pengukuran pencapaian akan membantu pemimpin untuk melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap rencana kerja dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, evaluasi pencapaian dan kinerja. Pencapaian kinerja sering dikaitkan dengan memanfaatkan pola kebersihan perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi pasti berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil-hasilnya guna mencapai tujuan yang optimal. Dalam manajemen kinerja masih ada 4 siklus yang bisa diikuti secara on the fly. Secara satuannya adalah monitoring dan assessment. Pada umumnya, monitoring dan evaluasi dilakukan
melalui pertemuan rutin yang berlangsung secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.